Jadi klinik saya cuma dua. Ya. Alhamdulillah, satu di Sorong, satu di sini. Ya. Tiara Nusantara, namanya Tiara Nusantara. Ya itu namanya juga usaha ya. Ya. Kita bagaimana untuk mengembangkan diri, bagaimana untuk mengembangkan usaha. Ya. Nah, yang kebetulan istri saya dokter, Ya. saya mengambil keputusan membackup istri saya dalam pelayanan kesehatan ke masyarakat. Ya. Nah, mengenai apa lagi namanya perjuangan mungkin sampai sekarang, saya pikir seperti biasa, seperti apa orang-orang yang lain juga yang sudah berhasil. Ya. Sama juga seperti biasa. Saya hanya kebetulan saya dari Papua, tepatnya di Sorong, Ya. kota Sorong. Orang tua saya berdomisili di sana, dua-dua. Kemudian kita semua tumbuh dan besar di Sorong, kota Sorong, Papua. Ya, berawal dari situlah mungkin sedikit apalagi namanya perjalanan kehidupan ya hingga sekarang. Jadi seperti biasa, seperti rekan-rekan yang lain, mungkin teman-teman yang lebih bagus. Jadi tidak ada yang, mungkin saya pikir tidak ada yang, kalaupun ada perjuangan-perjuangan yang mungkin dilalui, ya saya pikir itu seperti biasa bahwa harus dilalui kalau ada. Dan itu tadi bahwa berawal kegiatan usaha di bidang kesehatan untuk klinik ini saya berawal dari Sorong. Ya. Kebetulan istri saya di sana, saya bawa ke Sorong waktu itu. Kemudian dalam perjalanannya berkembang. Nah, sekarang mungkin saya berpikir tidak ada salahnya saya membantu istri untuk membangun di Kabupaten Baru. Ya. Baru, bagus, dan mungkin kita bisa membantu masyarakat di bidang kesehatan. Saya pikir itu. Jadi ini memilih Kabupaten Sorong karena di sana orang tua ya, Pak? Ya. Iya, orang tua di sana almarhum Ya. Bapak saya meninggal di sana. Kemudian ibu saya meninggal di Makassar. Wasiat ibu, wasiat mama untuk dekat dengan papa di Sorong. Meninggalnya di Makassar, saya bawa kembali ke Sorong, dimakamkan di Sorong. Gitu. Mungkin bisa sedikit diceritakan ini kepada Tribuners, Pak. Apa-apa saja usaha Bapak yang telah digeluti di Sorong, kemudian kembali ke Barunya, Pak. Ya.
Basic saya konstruksi. Saya berprofesi insinyur teknik sipil, Ya. tentu pasti mengarah ke situ. Ya. Bidang konstruksi, di dunia konstruksi itu basic saya. Nah, yang namanya manusia perlu juga ada pengembangan lain. Ya. Jadi akhirnya ya itu tadi saya putuskan saya juga harus bantu backup istri saya di bidang kesehatan. Ya. Jadi cuma itu saja kegiatan saya, tidak ada yang lain. Gitu. Nah, kalau sejauh ini kan seperti klinik ini membutuhkan tenaga kerja, Pak. Sejauh Ya. ini apakah ada warga baru atau keluarga dari baru yang kita bawa ke Sorong untuk bekerja? Iya. Nah, Jadi ada keluarga, tapi Iya. tidak banyak. iya. Karena keluarga dekat saja. Tapi ada juga beberapa keluarga yang sudah juga jauh sebelumnya, mereka juga sudah di sana. Ya. Jadi kita tinggal saling bersilaturahmi, saling menyapa gitu. Ya intinya silaturahmi. Memang ada keluarga yang kita boyong ke sana membantu aktivitas kegiatan usaha di sana. Ya. Ada. Tapi Ah. tidak seberapa. Kalau di Baru sendiri ini dalam penyerapan tenaga kerja ini bagaimana? Ya, khusus di bidang pelayanan kesehatan. Ya. Pelayanan kesehatan ini tentu saya membutuhkan tenaga-tenaga yang siap pakai dulu. Di awal ini kita membutuhkan tenaga yang siap pakai dulu. Kenapa? Karena data yang saya terima itu, atau database yang saya terima, Ya. informasi yang saya terima itu, kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan itu cukup banyak. Ya. Nah, otomatis tenaga rekrutmen yang saya tenaga nakes, Ya. tenaga kesehatan yang saya rekrut, tentu saya mungkin rekrut yang betul-betul mereka yang sudah siap pakai, intinya sudah punya pengalaman gitu, Ya. sehingga tidak membuat kita harus mundur sedikit, tidak, tapi tetap mengalir, tetap jalan. Maksudnya ada pasien-pasien yang mungkin perlu ditangani. Nah, tentu sudah ada nakes yang sudah ready Sudah lihat. dengan kemampuannya masing-masing. Ya, jadi ini kita kembali ke klinik, Pak. Kenapa Bapak condong ke klinik? Padahal kan awalnya Bapak itu adalah konstruksi. Bisa sedikit dijelaskan, bisa sedikit diinformasikan kepada Tribunnews ini. Ya. Ya. Dalam perjalanan saya di dunia bisnis, di dunia konstruksi, memang sudah banyak yang saya dapati, Ya. sudah banyak yang saya hadapi, sudah banyak yang saya alami segala macam. Nah, setelah saya mereview semua itu, kayaknya saya lebih enjoy di dunia kesehatan. Kenapa? Dunia kesehatan ini dari apalagi namanya sisi bisnis mungkin kita bisa dapat, Ya. tapi lebih kepada pelayanan kepada masyarakat. Saya suka membantu, saya suka membantu teman-teman. Ya. Ya mungkin dengan dasar itu, jadi saya berpikir, karena apa salahnya kalau masyarakat butuhkan apalagi namanya pelayanan kesehatan, terus kita mampu, apa salahnya kita buat. Jadi dunia konstruksi saya tidak tinggalkan 100%, tidak. Ya. Tetap ada saja yang mungkin saya bisa garap kecil-kecilan, tapi memang persentasenya sudah lebih banyak ke dunia pelayanan kesehatan masyarakat. Ya. Itu tadi, bahwa saya lihat ini mungkin sangat dibutuhkan, perlu untuk kita lakukan itu, pelayanan itu. Ya, jadi
sejauh ini bisa sedikit diungkapkan sejauh apa saja usaha yang Bapak geluti hingga saat ini. Usaha maksudnya gimana? Ya, kan ini ada usaha klinik, kemudian ada usaha konstruksi tadi yang sudah itu apa saja yang saat ini Bapak? Ya, sejauh ini ada saya itu tadi bahwa saya di konstruksi, kemudian di klinik di bidang kesehatan. Nah, akhir-akhir ini memang saya lebih condong ke kesehatan. Oh ya. Saya lebih condong ke kesehatan. Kenapa? Karena itu tadi bahwa saya harus ya minimal ya membantu masyarakat, sedikit. Ya kalau dipresentasikan tidak seberapa lah dengan rumah sakit yang sudah besar, tidak seberapa. Tapi minimal ada ya minimal ya membantu masyarakat, sedikit. Ya kalau dipresentasikan tidak seberapa lah dengan rumah sakit yang sudah besar, tidak seberapa. Tapi minimal adalah sedikit yang kita bisa bantu ya, dari sisi mungkin dari sisi bisnis kita bisa dapat, dari sisi kemanusiaan juga itu kita bisa dapat. Ya. Bisa sedikit dijelaskan Pak, perkenalan kepada Tribunnews itu. Tentunya Tribunnews ingin tahu Pak Ihsan ini kelahiran di mana, kemudian tahun berapa, bisa sedikit diperkenalkan dulu. Oh iya. Ya. Saya Insinyur MS Ihsan Sahrul. Ya. Saat ini saya domisili di Papua Barat, Sorong, Kota Sorong, Papua Barat. Saya lahir di Makassar tanggal 20 Juni Ya. 1975. Nah, saya tumbuh dan besar di Sorong, Ya. Kota Sorong, tumbuh di Sorong Selatan, Teminabuan waktu itu, kemudian di Kota Sorong, mulai berkembang Kabupaten Sorong. Nah, saya tumbuh besar di Papua, intinya di Papua Barat. Ya. Nah, saya selesaikan S1, S2 di luar Sorong. Yang memang pada saat itu memang tahun 90-an mungkin sudah ada universitas, tapi mungkin belum ada jurusan yang saya minati waktu itu. Jadi otomatis saya harus keluar dari Kota Sorong untuk menuntut itu ya. Saya memilih Kota Makassar, itu basic ilmu teknik sipil saya. Ya, alhamdulillah saya rampung, saya selesai. Begitu pula yang lain juga sudah selesai. Nah, saya mulai berusaha lah dari Sorong sampai sekarang, alhamdulillah sampai sekarang. Tapi sepak bola tidak boleh dilupa, kita masih main bola. Oh iya, hobi ya. Hobi main bola. Saya coach lisensi C. Oh iya. Mantap. Kalau istri bisa disilakan siapa nama istri, kemudian anak berapa? Ya bisa sedikit di. Ya jadi istri Dokter Gigi Ramlah, Dokter Gigi Hajar Ramlah Rasak Sariaga, MM. Alumni dari Makassar, tepatnya Universitas Hasanuddin. 95. Nah, saya dengan istri saya menikah 2003 di Baru. Nah, dari 2003 saya boyong. Sering berjalannya waktu, istri saya diterima di aparat sipil negara, sekarang itu ASN. Nah, itu sekarang. Dia bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Salebe Solo di Poli Gigi. Yang kebetulan sekarang sudah dokter senior di situ. Dokter senior di Gigi. Dokter Gigi senior. Kalau anak sejauh ini sudah. Nah, anak saya 2. Alhamdulillah mereka mungkin seperti orang tuanya ya, mencari sesuatu di luar.
Anak saya yang pertama sekolah di Jogja, Hmm. di Al Azhar Jogja, boarding school. Sekarang kelas 12, kelas 3 ya kalau 12 ya. Ya. Yang pertama di Jogja, terus yang kedua itu di SMA Atira Makassar, Hmm. di Jalan Nagaligo kalau nggak Ya. salah itu, bukan boarding. Ya. Sekarang kelas 2 SMA gitu. Jadi Ya. anak saya dua ini, satu di Jogja, satu di Makassar. Oh ya. Tapi tetap kalau Lebaran kita kumpulnya di Sorong. Ya, ya. Nah, jadi ada pesan ini untuk Tribuners ini. Apa pesan untuk Tribun dari Bapak sendiri? Tribun mantap, saya sering baca Tribun. Ya, ya. Walaupun infonya tidak panjang yang mungkin bikin kita penasaran, tapi kalau kita mereview kembali itu semua sudah dapat itu. Macam misalnya ada satu berita yang diberitakan terus habis durasinya, selesai durasinya. Tapi saya kadang mengulang kembali. Ini maksudnya ada semua data-data yang ada. Tribun News ya, Tribun News. Iya, Tribun. Itu saya sering ikuti karena dia update datanya bagus. Ya. Saya suka.